jabalin la yaqya'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqtab. Setiap perkara yang baik-baik apabila ia tidak diawali dengan mengucapkan bismillah, maka perbuatan tersebut terputus daripada amal soleh. Artinya tidak bisa kita bawa kepada Allah sebagai amal ibadah. Maka kita awali majelis ilmu ini dengan sama-sama melafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah dengan sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada baginda besar Nabi Muhammad dengan sama-sama senantiasa kita ucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian para iwan santri semua yang tidak kenal lelah dalam menuntut ilmu, mudah-mudahan setiap pelajaran yang teman-teman dapat di Pondok Pesantren At-Taubah mampu menjadi ilmu yang menghantarkan kita semua kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita mulai, sama-sama kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan majelis ilmu ini menjadi wasilah Allah senantiasa meridhoi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah bi barakati ummil qur'ani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ana imama Rabbi zidna ilman warzuqna fahman Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana amrana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman, kita masih diberikan nikmat sehat panjang umur sehingga kita masih dapat melakukan aktivitas yang insya Allah bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, malam hari ini saya pilih masih berkaitan dengan kajian minggu lalu. Kalau minggu lalu kita membahas tentang adab, bagaimana baiknya kita dalam sholat berjamaah, maka malam hari ini bagaimana kita menjaga sholat kita agar tidak menjadi sia-sia. Makanya pada malam hari ini kita beri judul 3 golongan yang pahala sholatnya tidak diangkat atau tidak terangkat. Nah,
Ini hadis terdapat di dalam kitab Sunan Ibni Majah. Ya, hadisnya tentang 3 golongan orang yang sholatnya tidak terangkat pahalanya. Nah, siapakah mereka? Itulah yang akan kita kaji. Tapi ini belum ditulis semua ya. Ini baru kata penghantarnya. Nah, kata Nabi, salah satu la tartafi sholatuhum fawqarahu sihim syubrat. Ada 3 golongan yang pahala sholatnya tidak terangkat walaupun hanya sejengkal dari atas kepala mereka. Apa maksudnya ini? Nah, ini hadis sangat baik ya. Jadi teman-teman tolong disimak, khususnya Khalaf Abu Bakar, supaya teman-teman bukan hanya bisa memahami hadis ini dengan baik, tapi khusus untuk para calon pengajar, bagaimana nanti teman-teman bisa meneruskan penjelasan ini kepada adik-adiknya di generasi yang akan datang ya. Paham ya? Hadis ini terdapat di dalam kitab Sunan Ibni Majah, diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi laki-laki bernama Abdullah bin Abbas, atau dia juga lebih kita kenal dengan nama Ibni Abbas. Ya. Siapa itu sahabat? Masih ingat? Masih ingat? Nah, ada 4 syarat orang baru dikatakan atau mendapatkan gelar sahabat. Yang pertama, dia hidup di zaman Nabi, bertemu bertatap muka dengan Nabi, beriman kepada Nabi, dan mati dalam keadaan muslim. Nah, untuk orang yang memenuhi 4 syarat tersebut, kalau dia laki-laki maka dia disebut sahabat. Kalau dia perempuan maka dia disebut sahabiyah. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi laki-laki bernama Abdullah bin Abbas. Dia ini bukan sekedar sahabat Nabi. Abdullah bin Abbas ini bukan sekedar sahabat Nabi, tapi beliau juga merupakan saudara sepupu dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Abbas ini adalah anak dari Abbas bin Abdul Muthalib. Paham? Jadi ayah dari Abdullah bin Abbas ini merupakan pamannya Nabi yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdullah bin Abdul Muthalib punya anak namanya Abbas bin Abdul Muthalib punya anak namanya Abdullah. Nah, Abdullah bin Abbas inilah yang meriwayatkan hadis yang baru saja teman-teman tulis. Abdullah bin Abbas atau juga dikenal dengan Ibni Abbas bukan sekedar sahabat Nabi, tapi beliau merupakan saudara sepupu dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat Nabi Muhammad wafat, usia Abdullah bin Abbas ini baru menginjak usia 15 tahun. Anak muda, sedang gagah-gagahnya. Jadi jangan teman-teman bayangkan Nabi itu dikelilingi oleh orang-orang yang tua, berjubah, bersorban, menggunakan tongkat. Enggak, tapi Nabi dikelilingi oleh sahabat-sahabat yang usianya muda. Pada saat Nabi wafat, Abdullah bin Abbas berusia 15 tahun. Namun di usianya yang muda, dia memiliki kelebihan. Dia masuk ke dalam daftar 7 sahabat Nabi yang paling banyak hafalan hadisnya yang terdapat di dalam kitab-kitab hadis. Abdullah bin Abbas merupakan sahabat Nabi yang paling banyak atau 7 besar paling banyak hafalan hadisnya, padahal usianya baru 15 tahun. Abdullah bin Abbas
juga merupakan sahabat Nabi yang memiliki kemampuan mentafsirkan Al-Quran dengan baik, karena dia punya kelebihan. Ketika kecil didoakan oleh Nabi, ini sering saya ungkapkan, Nabi mendoakan Abdullah bin Abbas dengan mengusap kepalanya, Allahumma faqihu fiddin, ya Allah dalamkan ilmu agamanya, wa alimhu ta'wil, berikan ia pemahaman yang baik dalam memahami Al-Quran. Abdullah bin Abbas juga punya julukan namanya Turjumanil Quran, artinya orang yang bukan hanya sekedar pandai mengartikan atau menangkap isi Al-Quran, tapi beliau juga sangat ahli dalam membuat orang-orang paham dalam memaknai Al-Quran. Ya, beliau punya gelar Turjumanil Quran, orang yang berkemampuan baik dalam menerjemahkan Al-Quran. Makanya nanti andai kata teman-teman nanti berlanjut belajar, tetap belajar walaupun di luar, sempat teman-teman belajar tafsir di dalam kitab tafsir At-Tabari yang dikarang oleh Imam Abu Ja'far Ibni Jarir At-Tabari. Di situ banyak menjelaskan penjelasan tafsir yang sanadnya atau urutan keilmuannya itu semua menyambung kepada Abdullah bin Abbas, diriwayatkan oleh murid-murid Abdullah bin Abbas dari Abdullah bin Abbas. Jadi beliau ini merupakan ahli tafsirul Quran, Abdullah bin Abbas. Jelas?